Ketika lo ngomong wishlist lo, misalkan cewek gue kayak cewek dia nih ngomong, gue pengen di-propose di Disneyland. Gue situ nggak akan ngomong satu kata pun. Iya, gue juga enggak. Karena gue juga yakin gue bisa apa enggak Iya, gitu. cewek gue loh. berpikirnya, kok lo nggak excited? Enggak. Itu gue berantem sama pikiran gue. Gimana cara gue bisa propose di Disneyland? Gue harus bekerja segimana jauhnya. Oh gitu. Gue harus ngumpulin segimana jauhnya. Tapi gue nggak mau berbagi itu sama dia. Karena ketika Gue juga, gue pas Valentine, gue tuh lagi seneng-senengnya main game. Cuma pas Valentine, gue inget, masa gue nggak kasih apa-apa Valentine. Akhirnya gue pesen bunga. Tapi nggak gue kasih sendiri. Gue Gojek. by Gojek. sebenarnya nggak apa-apa kan? Mungkin menurut gue, ya udah gue udah Iya, kasih bunga sebenarnya nggak gitu. apa-apa, normal Kayak gue aja. udah merayakan. Meet the original. Your fun and adventurous citrus. The party of the night orange. The mysterious black tea. And your sweetheart lychee. Come together to bring more fun to your night. Be ready to be shaken by the taste. Iceland Fearless Vodka. Be bold. Be energetic. Be playful. Be mysterious. Be charismatic. Unleash your flavor with every sip of Iceland, where your personality meets perfection in every drop. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo Hati, tempat di mana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Balik lagi bareng sama gue Firda Indira. Dan gue Kylian Mbappe. Bocah Muhammad, sorry. Bintang tamu kita kali ini ada Ryan Wijaya. Ryan, bro. Halo. Sehat. Gimana kabar? Baik. Udah lah, itu iya. bahasa-bahasanya segitu aja. Langsung. Oh, ini normal ya ngobrolnya. Soalnya gue Normal. tadi agak ada Oh tadi main ke ini, belum Iya, tahu. Belum tahu. Gue Itu pernah agak tuh kuku. emosi, emang ngeselin kan. kepedesan, ngeselin Iya, iya. parah itu orang. Iya, itu cabenya nggak gue makan. Oh iya, boleh ya? Nggak boleh sebenarnya. Tapi Cuman gue gini, gue taruh kayak sirih gitu loh. Terus gue pura-pura gigit, pas dia ngeliat gue gitu. Kayaknya tadi dia gitu juga deh sama gue. iya. Pura-pura dilepeh gitu. Oh iya, tapi emosi nggak tadi di konten itu? Parah. Gue sampai, pengen ngomong kasar sama dia. Jangan lupa nonton Belum Tahu. Langsung promo gitu. Iya, emang. Saudara gitu saling bantu. Iya, kan Bro, satu tempat. Iya, terima kasih sudah main ke Halo Hati. Jadi Halo Ha ini adalah tempat, sebenarnya bukan tempat podcast, tapi tempat kita ngobrol sharing aja. Dan kebetulan nih Bang, tadi kan sebelum kita mulai, Ani kan sempat nanya sama Ente kan. Ente punya pacar juga. Betul. Ya kan? Ente pacaran udah berapa tahun? Setengah tahun. Nah, gue pengen bahas tentang pacaran tuh, pas setengah tahun tuh, apa sih sebenarnya tujuan lo? Iya. Ribet nggak sih? Apa perasaannya masih sama nggak sih pas setengah tahun tuh? Iya, tapi sebelum kita ke arah sana ya Cum ya, kita harus cheers dulu karena episode kali ini kita masih disupport Hey. sama Iceland Vodka. Terima kasih Iceland. Iceland. Ini kita lagi Hari ini yang rasa lemon ya. Citrus. Oh, citrus iya. Cheers Yes, dulu. buat Iceland citrus. Gue juga minum deh. Iya, boleh. Minum, Bro. Silakan. Nah, lanjut ya. Pas setengah tahun, menurut gua ada orang yang pacaran pas setengah tahun itu menurut mereka itu waktu yang sebentar. Tapi buat gue pribadi pas setengah tahun itu waktu yang lama. Iya. Buat sebuah hubungan gitu loh. Ya kalau pernikahan beda kan seumur hidup. Cuman pas setengah tahun tuh gue pengen tahu apa sih yang lo alamin selama pas setengah tahun, terus tujuan lo. Gimana sih cara strategi dalam berpacaran lo ini gitu. Terus rasanya tuh masih sama nggak sih kayak yang awal gitu. Jujur gue juga nggak nyangka sih bisa pacaran selama ini. Karena ini pacaran terlama gue. Oh, emang biasanya lu berapa? Biasanya gue paling lama setahun. Ya emang standarnya begitu menurut gue pacaran. Iya, Iya paling sih. lama setahun. Medi sebulan. Nah, itu nyicip, namanya nyicip. Itu mah baru perkenalan doang, Iya, belum ini. Gue juga nggak nyangka, menurut gue kalau kita tuh suatu saat akan nemu orang yang tepat gitu loh. Gue yakin. Dan menurut gue
tunangan gue sekarang ini juga. Oh, lu tunangan? Gue udah propose. Wih, gokil, selamat bro. Udah Dia dideklar? bilang enggak kan? Enggak dong, Oh, dia enggak bilang dong, iya. iya. Oh dia bilang iya. Kapan tuh di tahun keberapa lo propose ke dia? Kemarin pas ulang tahun dia di Jepang. Ulang tahun di Jepang ya? Ente Rijat ya? Hah? Ente tajir ya? Enggak Iya itu. kan, karena sinetron juga udah banyak. Oh iya? Iya, lumayan. lah. Seriesnya, filmnya. Hari Mente ini juga, artis juga? Artis. Ranti Maria. Oh, nanti. Tahu nih. Bener tahu nggak? Tahu jujur. Ane pernah nonton, Dulu waktu kecil di My Heart. bukan, nggak kecil, waktu kecil. Udah gede kok. Dia main film, tapi dia kayak galak gitu. Galak. Galak. Dia selalu dapat protagonis, Bu. Iya. Enggak, galak deh. Protagonis. Kagak, gue pernah. Ada. Salah kali, salah Enggak, orang. enggak. Ranti, apa ya? Ranti. Maria. Iya tahu gue. Rambutnya panjang. Iya betul. Iya kan? Tahu gue. Ya, tapi standar sih cewek sebenarnya Oh, iya. rambutnya panjang. Iya. Apa kek sebutin filmnya Oke, kek. terus lu udah 4,5 tahun nih pacaran. Lu Lu udah propose berarti baru lu udah kemarin. propose kemarin. Kenapa akhirnya setelah 4,5 tahun baru propose? Kenapa nggak tahun kedua? Jadi sebenarnya setelah mental gue siap dan sebagainya itu ada satu hal lain yang mendorong gue untuk propose di saat itu. Karena momennya pas. Waktu itu kita lagi liburan keluarga juga sama keluarga dia juga. Oh, cocok. Iya. Jadi emang dia juga punya wishlist. Dia tuh pengen banget di propose di Disneyland. Oh gitu. Oh dia bilang sama lu udah Gua tahu kode ya. Dulu udah pas awal-awal pacaran kayak kita sering sharing gitulah wishlist. Oh iya. Oh, Iya, dream. Jadi dia kayak dreams come true nih kemarin. Iya. Nangis nggak? Ya, nangis lah. Terus kejar nggak? Ya kayaknya nggak usah nangis detail ya. terharu sih, nangis terharu lebih ke nangis. Nah, berarti lu propose di sana karena gue mau mengabulkan wishlist Harapan dia gitu. Iya. Wah, gokil. Terus lu masih inget tuh. Apanya? Kan dulu ngobrol wishlist itu awal-awal Ingat. pacaran kan? Ingat. Ingat lah, Pir, asal lo tahu ya. Iya. Kayak gini nih. Kalau laki-laki sayang sama perempuan, sayang banget sama perempuan, dia tidak akan pernah melupakan apapun wishlist perempuannya itu. Walaupun di depan perempuannya kita bilang enggak mungkin, gue nggak bisa. Betul. Cuman Padahal itu nggak akan hilang dari sini. Gue juga orangnya kayak kalau dalam hubungan tuh gue yang pendiam banget. Gue tuh nggak banyak ngomong. Justru yang lebih banyak ngomong tuh ceweknya gitu. Emang Karena begitu. Dan pas dia ngomong gitu gue juga diem aja. Kayak Iya, ngerti gak sih? benar, Kayak benar. bukan yang gue, oh iya pengen di... Iya. Enggak. Semoga nanti, nah gue pernah dengar podcastnya Prilly bilang gini nih, podcast dia tempat Prilly WhatsApp, dia bilang perempuan itu cuma pengen denger, iya nanti kita usahain ya, doain ada rezekinya ya. Iya, lu nggak bisa expect laki-laki akan ngomong itu gitu. Kadang kita diam itu bukan cuek. Betul. Cuman mereka kadang mikirnya kita diam itu karena kita nggak excited. Iya. Aku tuh excited sendiri di hubungan ini. Enggak gitu, gue bilang excited itu bukan cuman dengan kata-kata. Enggak, semua orang bisa menunjukkan excited dengan kata-kata. Gue excited sama pasangan gue. Tapi bukan berarti gue ikutin lu bermimpi kata-kata. Gue excitednya dalam apa? Aksi. Ketika lo ngomong wishlist lo, misalkan cewek gue kayak cewek dia nih ngomong, gue pengen dipropose di Disneyland. Gue situ nggak akan ngomong satu kata pun. Iya, gue juga enggak. Karena gue juga gak yakin gue bisa apa enggak Iya, gitu. cewek loh. gue berpikirnya, kok lo nggak excited? Enggak. Itu gue berantem sama pikiran gue. Gimana cara gue bisa propose di Disneyland? Gue harus bekerja segimana jauhnya. Oh gitu. Gue harus ngumpulin segimana jauhnya. Tapi gue nggak mau berbagi itu sama dia. Karena ketika gue keluarin, untuk ke Disneyland itu jalannya rumit loh. Mentalnya bisa turun. Cewek itu bisa berpikir, berarti nggak bisa. Berarti harapan gue pupus. Dan gue nggak mau ngerusak momen itu. Jadi biarkan lo sama mimpi lo, pegang harapan lo. Cuman gue nggak mau ngomong, nanti ya kita usahakan. Itu gue masih janji, gue nggak mau berharap. Biarkan gue berjuang dulu. Suatu hari nanti gue akan usahakan itu terjadi. Ngerti nggak? Tapi jangan pernah, ya seenggaknya lo ngomong kayak, enggak excited orang tuh nggak harus ngomong. Betul. Ya mungkin kan karena nggak semua orang juga peduli sama yang namanya proses ya. Betul. Kan orang kan pengennya taunya sekarang diiyain ya sekarang harus ada. Gue Iya. juga lagi begitu tuh. Iya, bukan sekarang harus ada ya. Maksudnya dia ngomong nih, gue pengen gini. Terus berharapnya kita juga kita sebagai cowok excited juga. Oh iya kalau di Disneyland seru banget tau. Aku juga pengen gitu. Enggak. Ketika lo ngomong Disneyland itu, gue langsung atur strategi. Iya. Tapi strateginya tuh gue gak pengen ngelibatin lo karena gue gak mau overthinking. Betul. Kalau gitu juga. Iya, gue ya lebih ke mendengarkan aja apa yang dia omongin. Oh, bermasalah lo. Tapi ya otak gue tuh selalu dia setiap hari tuh pakai mikirin gimana. Iya. Dan mendengarkan bisa lo, nggak mendengarkan gitu. lo doang dibuat dia lo gak excited. Iya. Pada saat benar. itu mungkin ya. Kok lo gak excited sih?
Lu serius nggak sih dia? Wah, Iya. itu tuh nggak enaknya cewek tuh Jadi- kadang tuh. Oh iya, jadi cowok mungkin. Iya, karena maksudnya. cewek tuh suka bermimpi kan, suka berangan-angan kan. Ya kita tuh nggak bisa berangan-angan kayak gitu. Karena mungkin cewek tuh visual banget anaknya. Betul, Orangnya betul. kan, jadi kayak kadang nih ya, kita lagi mau apa, di otak kita tuh udah jauh banget. Gue baru ditembak, baru pacaran sebulan aja, di otakku tuh nanti gimana cara gue bisa akrab sama keluarganya ya, Iya, gimana iya, jauh banget. gitu. Karena emang visual banget perempuan tuh sebetulnya. Kata dia, nyokap dia, misalnya gue cerita nih, misalnya gue cerita ke cewek gue, iya nanti kita kenalan ya sama keluarga gue, cuman bokap gue tuh galak loh. Itu jadi overthinking. Anjing bokapnya galak, gue harus gimana? Aduh aku nanti aja ketemu papa kamu gini. Ya nggak usah begitu, santai aja gitu loh. Jadi itu salah satu alasan kenapa cowok itu nggak banyak bercerita gitu loh. Karena takut menimbulkan Karena- ekspektasi tersendiri Iya, salah dari satu alasan perempuannya. kenapa cowok itu jarang bercerita, karena cowok itu berpikir ketika gue cerita, belum tentu cerita itu akan ditanggapi dengan solusi. Oh, iya. Bisa jadi cerita itu akan ditanggapi dengan overthinking dan ketakutan sehingga nanti akan menimbulkan masalah baru. Jadi mendingan gue diem, gue coba selesaikan, tapi gue tidak menimbulkan masalah baru sama lo. Jadi mendingan cewek itu nggak usah banyak tahu banyak hal. Gue setuju dengan kalimat itu. Lebih baik rencana laki-laki urusan lo, jangan kasih tahu cewek hasilnya, tapi nggak semua ya. Ada beberapa mungkin yang kita bisa diskusi sama perempuan kita, cuman banyak hal kayak, karena kan cara berpikir mereka kan nggak bisa kita samakan sama kita gitu. Mungkin kalau boleh jujur ya, cowok itu makhluk goblok banget tau. Goblok banget. Cowok tuh bisa loh, Fir. Bisa ya. Ini rumah lagi kebakaran. Rumah lagi kebakaran. Pemadam api, misalnya rumah lo kebakaran, apa yang lo lakukan? Nelfon pemadam. Nelfon pemadam, nangis, panik, ya kan? Cowok rumah lagi kebakaran. Ini analogi ya, Iya, rumah lagi analogi. kebakaran nih. Telepon pemadam. Logika gua, pemadam kan udah OTW nih, ya kan? Bentar lagi nyampe. Pemadam masang alat, gue sebat dulu kali ya. Karena kan logikanya, gue sebat nggak sebat, pemadam tetap kerja. Gitu. Sesantai itu. Tapi benar nggak logikanya? Nih pemadam lagi mademin api nih. Lo sebat nggak sebat, ngaruh nggak? Kan kalau cewek kan ada momen nangis, oh ini gimana apinya? Ya kita kayak, namanya juga nasib, mau gimana. Emang gitu? Lu Ya. gitu juga? Ya gue Ini sih sebagai analogi yang tadi aja. Ya gue sih kalau gue ya kalau udah memang gue nggak bisa menyelamatkan apapun yang di dalam sana, ya udah gue mau ngapain lagi? Ya udah, Ya, kalau pas. kalau cewek Terima. kalau cewek tuh nggak bisa, kalau cewek tuh harus nangis, oh ini gimana, ya ampun stres, oh ya Allah besok gimana. Kalau kita tuh, oh ya udah, terus mencari kesalahan. Ya Allah, Pak, mobil padamnya nggak mau tambah mobil lagi, gini. Kalau kita, oh ya dia profesional, kita percayakan ke dia, udah kita sebat dulu, tungguin dia mademin api. Karena kita sesantai itu, Fir. Lebih ke logika gitu ya. Lebih ke logika, cuman logika itu kita mencari solusi karena gue udah nelpon pemadam. Pemadam udah datang. Mau gue nangis, mau gue nggak nangis, mau gue ngerokok, mau gue nggak ngerokok. Kalau emang gue pemadam lagi mademin api, padam aja sendiri. Makanya mendingan kalau kebakaran udah cewek lu cabut dulu deh biar gue urus. Atau maksudnya analoginya gini kali, kalau ada masalah mendingan ya udah kalau lu santai aja. Iya. Itu tuh sebenarnya akan bertindak kok gitu kali ya. Kadang udah bertindak pun lu masih panik. Oh, Yang iya, ada, iya. yang ada. Tadinya nih ini masalah besar nih. Ini tumpah jebret, ya kan? Ya kan? Cowok akan ngapain? Ambil lap, set. Coba dari cek ini pecah nggak kalau cewek? Coba cek ini pecah. Kok bisa tumpah sih? Ini gimana tadi kamu naruhnya? Berarti besok-besok jangan taruh sini. Udah lap aja gitu. Maksud gua. Selesai gitu, langsung ke solusinya. Lebih simpel emang. Lebih simpel gitu loh. Nggak bisa emang. Langsung Jadi dilap aja. kesannya kayak gue kena serang nih anjir. Tapi lu begitu juga kan? Iya, tapi Kenapa bisa tumpah? Nih, misalkan nih. Ini tumpah nih, kita udah nikah nih, kita udah suami istri di rumah nih. Ini tumpah, jebret. Lu nggak di rumah nih. Gua ambil lap, gua taro, jebret. Lu pulang, gue pengen cerita aja iseng. Tadi ini tumpah. Sebagai cewek apa yang lu lakukan? Kok bisa sih? Kok bisa sih? Kok bisa sih? enggak, gue kan jawab, oh iya gitu. Oh iya, terus lanjutannya, ya kan? Tapi pecah nggak gelasnya, ya kan? Coba dibalik kondisinya. Cowok pulang, ini ada plot twistnya nih. Lu numpain suatu tumpah, cowok pulang.
tadi ceweknya cerita, tadi gelas tumpah, cuman udah aku lap. Oh, ya udah. Plot twist-nya apa jawaban cewek? Ya udah doang. Iya udah. Kamu nggak nanya apa gelasnya ini pecah apa enggak? Kena Bahayain aku enggak. Kena aku apa enggak? Hah? Kenapa harus digituin? Gak tahu ya, mungkin dengan emang cewek itu overthinking kan aja anaknya. Tapi mungkin Iya itu kan- bikin jadi apa namanya hubungan cewek sama cowok jadi lebih berwarna kali. Iya, cuman kalau pulangnya kita lagi mumet kan repot juga ya harus ngurusin. Yang nggak Ya yang nggak ada kita justru ada-adain jadi saling gitu. melengkapi, jadi ada warna baru gitu. Iya. Mumut yang di kantornya jadi dikesampingin sebentar, mumut di rumah aja sama gua. Iya, karena mereka tuh maunya cewek itu maunya tuh kita tuh ketika dia panik kita harus ikut panik. Ketika dia stres kita harus stres. Di situ baru kita menjadi support system. Kalau dicerita nih, kita misalnya cewek cerita nih dari rumah di macam-macam, anjing nih teman kerja kantor gua nyampe rumah cerita sama laki gua. Nyampe ke rumah, dia cerita, sayang tadi teman kantor aku gini. Ya udah kan kamu juga salah gini. Oh, selesai loh. Dia langsung nelpon temennya buat diceritain. Kadang-kadang cewek itu cuma butuh validasi dan support Iya. support aja gitu. Cuman harus selalu validasi juga lihat waktu lah. Iya, yang kadang kita suka lupa tuh apa juga yang laki-laki butuhkan gitu. Iya. Tenang. Laki-laki cuma satu, ketenangan. Di segala masalah kita coba cari ketenangannya di mana. Karena ketenangan yang akan bisa menyelesaikan masalah. Itu makanya kenapa pernikahan tuh harus ada cewek dan cowok. Tujuannya itu karena cewek nggak bisa tenang, tapi cowok nggak bisa apik. Nah, ada Saling cewek melengkapi. saling Iya, melengkapi. iya, Tujuannya iya. gitu. Kadang-kadang cowok juga memang terlalu cuek kan. Terlalu Apa-apa. cuek. Iya, benar. Itu juga nggak bagus Iya, sih benar. sebenarnya. Kadang-kadang di dalam hidup ya kalau nggak ada ceweknya itu agak goblok juga. Contoh gue deh, gue ke restoran. Kan kita kan nggak mau masalah ya. Gue ke restoran. Ini satu poin penting ada yang cewek ya. Gue mesen makan, gue mesen ayam, datang bebek. Gue cuman, sayang aku tadi mesennya ayam, datangnya bebek. Hah? Sini aku bilangin, ya udah deh jangan gitu. Tapi gue takut diomelin sama yang mas-mas yang nganter makan, goblok ya, padahal gue yang pesen ya. Wah, cewek gue langsung ambil iniannya, enggak ambil apa instruk pembayarannya, dikasih lihat ke dia, berani. Bas gini. Oh iya mbak, maaf diganti. Jadi akhirnya gara-gara keberanian dia, keribetan dia, gue jadi makan sesuai apa yang gue mau. Nah, iya kan saling melengkapinya Iya. itulah. Kalau gue sendiri enggak. Lo kan bodo amat kan, udahlah Ya bebek udahlah, gitu. cuman kayak ya udahlah mau gimana gitu, emang tololnya gitu lemesnya kita. Emang. Kenapa ya bisa begitu ya? Tapi lo juga agak kayak gitu gak sih di Iya, dalam gue gitu. hubungan? Gue dalam hubungan gue juga yang diem aja, yang nggak terlalu banyak. Kadang-kadang cewek gue juga sampai nanya, kamu sayang nggak sih sama aku? Itu kan pertanyaan continuity, udah Iya, harus maksudnya hatam kan. kayak kalau misalnya ada hal-hal yang terjadi tuh, gue tuh orangnya susah berekspresi gitu loh, susah mengungkapkan apa yang gue pikirin dan gue rasain. Iya. Kadang-kadang gue emang diam aja, tapi di dalam gue ya gue pikirin. Cuman gue emang nggak bisa ungkapin orang ya, gue bukan tipe orang yang kayak, oh ya udah bentar ya sayang nanti gini. Iya, Nggak bisa, gue nggak bisa ngomong Iya, yang benar. banyak gitu. Bener. Nah respon cewek lo, responnya Nah Ranti? dia udah biasa yang menghadapin gue gitu, dan gue juga selalu menunjukkan by action kan, jadi dia udah hafal banget. Makanya mungkin ya di satu sisi ya kita jadinya cocok gitu. Oh jadi itu lo menjadi salah satu pilihan lo, kayaknya nih the one deh, dan terakhir nih gitu. Karena ada beberapa cewek nggak bisa ngerti itu. Ya karena kan bisa, karena terbiasa kan faktornya. Karena kan dia juga udah 4 tahun setengah, mungkin Iya. tahun-tahun pertama nggak ada tuh kata-kata kayak gitu, ya kan? Mungkin di awal-awal masih proses penyesuaian itu nggak ada. Ya, benar. Kan fasenya beda-beda emang Iya kan. benar, setuju gue. Harus ngertiin fase sih menurut Iya, gue benar. dalam hubungan Setuju tuh. gue. Kadang kan orang cuma mau taunya yang sekarang nih kita ada masalah, terus ya gue nggak cocok aja sama lu. Padahal dia lupa tuh ada fase-fase mungkin dia yang lagi bosen sama kita, atau mungkin kita lagi kebanyakan salah. Kadang kayak gitu. Iya. Gue juga gue ingat juga pernah setolol itu juga. Gue pas Valentine, gue tuh lagi seneng-senengnya main game. Cuma pas Valentine, gue inget, masa gue nggak kasih apa-apa Valentine. Akhirnya gue pesen bunga, tapi nggak gue kasih sendiri, Gojek. gue by Gojek. Sebenarnya nggak apa-apa kan. Mungkin menurut gue ya udah udah Iya, kasih bunga sebenarnya nggak gitu loh. apa-apa, normal Kayak gue aja. udah merayakan ya udah Iya, ini iya. bunga dari gue Iya. gitu. Harusnya ya. kan Karena gue poinnya, masih inget gitu. Ya di otak lo poinnya adalah dia akan happy. Anjir dia inget lo Iya, Valentine di ngasih otak bunga. gua pikiran Simple. pendek gitu. Oh kalau dia nggak bisa bro. Responnya Ini Ranti aku dapat bunga. Sampai sekarang. Bunga apa dari kamu apa dari Gojek ya? Segitu doang effort kamu nggak bisa. Karena kan balik lagi bro. Ada story-story yang dimana Valentine didatengin. Iya. Di mobil dipeluk diambil dari belakang. Kalau nggak ada si
laki-laki effort. Astagfirullahaladzim. Nggak ada mereka ini. Kadang juga cowok-cowok juga kadang yang berduit lebay sih ya. Menurut gua kadang ada yang berlebihan gitu, yang propose nyewa satu XX1 gitu, yang nggak usah lah, yang di Iya sebenarnya menurut gue ya nggak apa-apa aja kan mereka mau share itu. Yang salah adalah nggak salah sih menurut gue sih ya. Salah harusnya sih. jangan dimakan apa Salah yang sih ya. ditampilin itu. Menurut gue salah sih. Menurut gue Tetap salah. Salah sih. Gue kemarin lewat City Walk ya. Lewat di Sudirman situ. Lu tau kan ada apa sih namanya itu? Billboard. Will you marry me? Will you marry me? Jelek lagi bininya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu. Wah, gue kesel banget tuh cewek gue. Anjir, romantis banget ya. Gue cuman, akhirnya tapi cewek itu gampang kemakan logika kalau dia sayang sama kita, tahu? Iya emang. Caranya tahu nggak apa? Misalkan dia udah nafsu banget nih, kayak, anjir dia enak ya gini. Kita ngalusnya gini nih, sayang, itu dia ngabisin mungkin bisa 300 juta. Kamu tahu nggak 300 juta itu kalau nanti kita nikah, aku bisa ngajak kamu tahu jalan-jalan keluar, padahal belum tentu punya gitu. Jalan-jalan keluar negeri, aku bisa beliin sabun-sabun kamu, lipstick kamu mau, misalkan Dior collab sama siapa, Kylie Jenner, itu tuh udah masuk semua. Iya sayang ya, buang-buang duit ya, gampang. Asalkan poinnya satu, disayang sama kita. Betul. Tapi nanti ada kayak gitu-gitu juga nggak sih? Kayak gimana? Iya ada harapan-harapan atau dia kayak tergiur dengan apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan gitu. Oh ada lah pasti. Pasti ada lah, perempuan. Ya namanya perempuan kalau ngelihat apa gitu, oh aku pengennya jadi gini gitu. Ya gue ya pikirin aja, tapi dia juga bukan tipe orang yang suka menuntut ya. Kayak pokoknya kamu harus gini-gini, kamu harus bisa gini. Cuman pengen-pengen aja. Kalau sama itu gue juga udah nggak bisa, itu red flag buat gue. Cuman ya dia mengungkapkan perasaan dia aja, ya wajar menurut gue. Iya, dan itu nggak masalah. Dan itu nggak masalah. Ya, tinggal pekanya kita Tinggal aja. pekanya kita aja. Sanggup apa enggak. Tapi jangan pernah memaksakan, bro. Iya, gue juga nggak pernah yang memaksakan. Iya, jangan pernah memaksakan. Kayak yang wishlist dia propose di Disneyland itu kan memang momennya tepat, itu lagi sama keluarga, dan gue juga bukan yang mau gaya-gayaan untuk kayak biar dilihat orang nih kayak gue propose di Disneyland atau apapun itu. Enggak, itu momennya tepat, lagi sama keluarganya dia semua, kita diajak liburan bareng ke Jepang gitu, dan lebih intimate. Gue tuh lebih ke yang pasti dia seneng kalau misalnya disaksiin sama seluruh keluarganya, adik-adiknya, mami papinya, dan gue udah minta izin duluan gitu. Iya, lebih ke momen-momen itu sih, momen ke keluarga dan dianya, untuk dianya gitu. Nah tapi lu di tahun keberapa akhirnya bisa mikir, wah Ranti nih orang ini gitu. Di tahun kedua sih udah mikir ya. Oh iya? Iya, persiapannya nggak gampang. Nah kan tadi salah satunya di awal lu bilang persiapan yang pertama akhirnya lu nge-propose dia dan pengen nikah lah gitu ya ibaratnya. Yang lu perlu siapin pertama kan mental. Emang seberapa jauh mental laki-laki yang perlu disiapkan? Apa sih faktornya? Nggak tahu ya kalau. Kan kalau dari segi cewek banyak nih bisa dijabarin gitu. Emang kalau cowok apa yang dibutuhin? Nggak tahu ya kalau gue bukan tipe orang yang kayak mau nikahin anak orang, ya udah nikah aja gitu. Terus abis itu gue ngidupinnya gimana? Itu gue bukan tipe orang yang kayak nanti mikir nanti deh gitu ngidupinnya gimana. Gue tuh tipe orang yang kayak gue harus preparein dulu nih semuanya. Tanggung jawab. Iya, gue tuh tipe yang kayak, aduh kalau misalnya gue nikahin, gue minimal gue udah harus punya rumah untuk berdua. Padahal gue udah punya rumah gue sendiri. Gue udah harus cari rumah untuk merit, harus cari usaha yang settle buat gue sama dia, ya minimal income-nya udah bisa ketutup buat anak juga buat ini. Jadi pikiran gue tuh udah panjang, tapi nggak pernah gue ungkapin gitu. Iya, benar. Tapi jadi jangan pernah berpikir cowok itu nggak overthinking juga. Kita overthinking gimana cara kita bisa bertanggung jawab atas anak orang yang kita nikahi. Betul. Karena kan banyak orang yang gimana nanti, padahal kan harusnya yang dipikirin nanti gimana. Nah, mempersiapkan mental itu sih yang memang butuh. Karena gue juga pengennya nikah cuma sekali. Gue nggak mau kayak. Semua orang juga pengennya gitu lah ya. Iya. Ya pengen. Soalnya kan di entertain banyak. Di entertain kan boleh, lagi kan? ini kan sering Banyak banget perceraian juga. Iya, nikah kenapa sih? cerai, Gua kemarin- nikah baru setahun terus cerai ya. Gue nggak, ya gue semoga nggak. Gue kemarin nanya juga sama cewek gue, kenapa ya orang kayak gampang banget cerai sekarang ya? Ya apalagi zaman sekarang kan lu ketemu pacaran dulu, berarti kan lu udah saling mengenal kan, terus menikah. Di orang zaman dulu kan ada yang banyak kan dijodohin gitu-gitu. Ya mungkin karena sekarang juga perkembangan media sosialnya aja kali. Sebenarnya juga kan proses perceraian kan banyak orang mikirnya gini ya, kayak gampang banget sih orang buat cerai. Mungkin kita juga nggak bisa bilang gampang.
mungkin proses dia sampai akhirnya dia memutuskan untuk berpisah juga sulit, dan mungkin itu kejadiannya juga udah panjang. Kenapa sekarang terkesannya kayak banyak banget sampai kita berpikir bahwa perceraian itu semudah itu di zaman sekarang? Ya karena ada akses medianya, dulu nggak Kita ada. ngeliat ya siapa Jadi yang kita cerai. lihat, iya, dan udah gitu kan banyaknya artis-artis besar kan, maksudnya public figure yang memang dia pengikutnya banyak atau apa, jadi berita tuh cepet banget kan, dari Baim, dari siapa kan lumayan Dari baik. Lasso kaget sih gue. Oh iya ya. Cerai dia Baru? cuman dia cerai udah Februari, cuman dia baru Mengumumkan. announce di bulan November, Oktober ya kalau nggak salah. Menurut gue lingkungan ngaruh sih. Iya, lingkungan ngaruh nggak sih yang perceraian? Ngaruh. Kayak prediksi. ya gue belum menikah ya, cuman kalau misalnya dari kayak hubungan yang gue alamin kayak pacaran gitu aja, lingkungan ngaruh, kayak lu putus apa enggak. Kayak misalnya gue malu nih pacaran, terus kita punya masalah, terus lu cerita ke temen cowok lu. Ya pasti beda tuh omongannya kan, Nah, support itu- gue pasti gitu. Iya, jadi kadang tuh orang mendengar kayak ngasih masukan, padahal kita nggak tahu masalahnya itu apa gitu. Masalah intinya. Masalah intinya. Cuma denger dumelannya aja. Iya, cuma denger numbelan, dan lu cerita ke cowok yang mungkin cowok itu suka sama lu, Pasti. atau cowok itu punya Harapan. ke lu. Jadi ya kadang energi-energi negatif itu yang masuk mempengaruhi lu. Makanya gue tuh selalu kayak kalau punya masalah sama cewek gue, kita berdua nih yang selesain gitu. Kita berdua dulu. Kita berdua dulu. Jangan keluar rumah sebelum kita berdua selesaikan. Iya, kalau gitu. kita berdua memang nggak bisa selesaiin, ya udah lu ke keluarga lu atau ke sahabat-sahabat yang lu kenal banget. Yang tahu banget sama Yang tahu perjalanan banget kalian sama- lah. Iya, sama minimal sama sikap perilaku lu lah. Iya bener sih. Kadang temen tuh, kenapa lu dingin banget, Cung? Ini lumayan. Sorry. Nanti kita matiin dulu AC-nya kali ya. Lumayan sih dingin. Bosnya menguap mulu jadinya. Terus. Ya, tapi kan lo di satu dunia nih, di dunia entertain. Ngaruh nggak sih? Kita tahu lah dunia entertain tidak baik itu terkadang gitu kan. Mungkin dari orang-orangnya, mungkin juga dari para pekerjanya gitu kan. Ngerti lah lo. Ya kalau gue ya plus minus sih. Kalau plusnya menurut gue, jadinya gue udah tahu kan kerjaan kita tuh kayak gimana. Memang kita ketemu orang baru terus, kenal orang baru terus. Ya sometimes itu bagus, dan sometimes itu nggak bagus gitu. Kalau ketemu yang toxic, ya jadinya nggak bagus. Tapi kalau ketemunya satu yang circle bisa lagi sama dia benar. berbulan-bulan kadang kan. Dan kalau misalnya ketemu orang yang bagus yang bisa membangun motivasi, ya itu bagus juga. Tapi enaknya ya kita jadi sama-sama tahu pekerjaan kita gitu loh. Bisa saling hargai lah Saling karena menghargai. dua-duanya Karena kan sama. tahu gitu. Oh, kok kita lagi syuting kayak gini. Jadi kalau misalnya ada yang mulai aneh-aneh pasti kan ketahuan gitu. Kan banyak cinlok-cinlokan gitu tuh. Lo nggak khawatir dengan hal itu? Enggak sih. Gimana cara lo berdua ngatasinnya? Soalnya gue tuh gimana ya? Gue tuh kalau setiap kali gue tuh sama kayak dia. Jadi setiap kali gue punya pikiran untuk nakal nih, misalnya mau selingkuh atau apa, gue tuh nggak bisa, pikiran gue masa sih gue harus melepas apa yang udah gue selama 4,5 tahun ini. Ya. Lebih ke waktunya berarti? Lebih ke iya, gue tuh males banget, gue harus mulai baru. dari awal lagi. Gue harus mulai dari pengenalan lagi. Dan resiko belum tentu yang untuk nafsu saat ini bisa lebih baik daripada pas 4 tahun itu. Dan susah loh kita untuk jadi diri sendiri ketika iya? ketemu pasangan. Benar. Dan gue udah di tahap yang gue udah jadi diri gue sendiri, dan nanti juga udah jadi dirinya sendiri gitu. Dan emang kita udah saling menerima satu sama lain. Ya, kelebihan dan kekurangannya. Iya, kelebihan dan kekurangan. Itu. Udah cocok buat nikah. Jadi kayak untuk melepas itu kayak, aduh enggak sih. Gue mengambil resiko yang cuman sebentar, terus gue kehilangan apa yang udah gue bangun dari awal. Gue kayak nggak bisa sih. Tapi gue nggak bisa lo yang satu dunia gitu. Ya enak karena emang kita jadi satu tahu sama tahu aja. Saya tahu. Lo pacaran sama almarhum aja kalau nggak bisa. Bukan, maksudnya dunia entertain. Misalnya satu dunia pekerjaan nih, gue agak susah gitu. Tapi awalnya gue sempet di fase yang kayak, gue udah nggak mau sama entertain. Kenapa? Banyak yang kayak gitu tahu. Ya karena gue ya pernah punya pengalaman yang nggak enak lah, yang nggak perlu gue sebutin. Jadi gue udah nggak mau sama entertainment gue, bangsat lah, toxic banget gitu. Tapi entah kenapa gue ketemu Ranti, dan ternyata itu ngebuka pikiran gue, oh ternyata nggak semua entertain tuh kayak seperti gitu itu. kok. Gitu. Ada kok yang baik dan sewajarnya gitu. Karena emang di entertain tuh nggak bisa abu-abu. Oh, iya. Pokoknya hitam, putih.
Nah bagus kalau lagi ketemu yang putih. Brengseknya kan banyak yang hitam. Maksudnya gitu loh. Banyak yang negatifnya dibandingkan yang positifnya. Karena lo nggak bisa berpura-pura cuy. Kita tuh todong-todongan aja depan-depanan kasarnya gitu kan. Di entertain tuh. Emang ya sekeras itu ya? Lumayan. Dari apa yang sejauh ini gue alami. Lo berarti di entertain dari umur berapa sih? Gue 2013. Udah lama banget. 2013 berarti lo umur berapa? Gue 29. Baru kemarin ulang tahun. Berarti. Lo ini dong, zodiaknya Scorpio. Scorpio ya? Oh, pantas kelihatan. Kenapa? Kan nanti ada di gimana zodiak nanti ada. Scorpio. Kenapa jadi Gue gitu? pengen tanya nih sama suhunya. Iya. Scorpio. Zodiak lo Scorpio ya? Scorpio. Kelihatan lo tuh orangnya nggak mau ribet. Iya, memang. Lo tuh orangnya ya udah bener. Gua ambil kutip kalimat Firda tadi ya. Putih-putih hitam-hitam lo kasih tau gua. memang. Gua nggak mau yang agak kiri kanan gitu loh. Dan lo tuh tapi lu sekali kecewa sama orang lu tinggal banget. Emang. Dan gue tuh dendam parah, bro. Iya, itu Scorpio. Scorpio tuh dendam. Gue kalau misalnya ada hal yang kayak nyakitin gue banget gitu, atau ini pasti kan gue inget dan akan gue bales. Lah? Gue bales, tapi bukan berarti gue bales menyakiti apa Iya. ya. Gue bisa bales dengan Pembuktian. dengan Itu karir, Scorpio. dengan apapun itu. Itu Scorpio. Scorpio itu orangnya ambis. Iya. Cenderung obses gak sih? Nggak obses, karena dia akan membalas karena dia disakiti. Iya, karena karena- dicolek duluan. Scorpio itu tidak akan pernah menyolek siapapun. Tapi jangan pernah nyolek Scorpio kalau lu tidak mau masuk ke jurang kehancuran. Itu Scorpio. Bisa. Kalau orang baik sama gue akan lebih baik. Gitu. Iya. Tapi kalau orang yang jahat sama gue bisa lebih jahat. Kayak gitu. Tapi jahatnya kan dengan tidak membalas Oh, keburukannya. Mungkin ada Scorpio yang kadang menjatuhkan ada yang keburukan. Gitu. Ya kalau orang Ya kan berpikiran kita nggak pendek kan boleh. bisa Iya. aja. Gitu. Oh iya sih. Ente emang nggak ngerti zodiak, Firda. Ya enggak kan, gue bukan suhunya. Kan lu yang si paling zodiak banget. Iya, bener kan gua? Bener sih. Lo apa emang? Gue Libra. Oh Libra. Tahu Libra? Tahu tentang Libra nggak? Libra enggak gue nggak gitu tahu Zodiak. zodiak sih. Gue Cancer. Libra tuh dia tuh rajin ibadah, nggak gatel. Wow. Itu Libra. Tapi Libra benar nggak sih September ya. undecisive? Apa tuh? Enggak, maksudnya enggak susah menentukan pilihan. Oh, enggak juga. Enggak juga ya. Jadi Libra tuh terbagi dua, ya kan? Tapi serius ini, Libra tuh terbagi dua. Ada Libra yang benar-benar Libra sesuai timbangan, yang bimbang. Ada Libra yang saklek. Saklek Libra September sama Libra Oktober tuh beda. Nah itu dari Jody kan? Lu taunya. Iya, jangan begitu dong. Bedanya Habis dia apa? Jody ngasih tau gue. Berisi Jody waktu itu pernah main ke sini, terus ngebahas soal perlibraan lah. Karena dia Libra juga nggak salah ya? Iya. Cancer yang gue tahu baperan ya, Emang? ya kan? Sensitif Soalnya banget Cancer. adikku Tapi kata Libra, tapi ada Nanti satu apa? Libra. Taurus. Oh, Taurus. Oh, cocok. Iya makanya cocok. Cocok. Kepala tapi anjir. Iya. Karena kan dianya kan kalem. Iya sih. Emang nggak mau ribet. Dianya ngasih taunya kan pelan-pelan. Nggak ribet. Udah deh, lu menang deh gitu. Iya benar, lu benar. Tapi emang nggak capek apa begitu mulu? Enggak sih, soalnya kalau dia emang keras kepala, tapi di sesaat gue udah misalnya yang gue discuss itu gue yang menang, dia ini kok Iya, terbuka kok harus pikirannya harus masuk gitu. ke logika dia dulu. Harus masuk dulu. Sama, laki gue soalnya Taurus juga. Lu jelasin dulu ke Agak gua. gitu. Iya, dan dia mau dengar penjelasan yang memang itu nyampe dengan pola pikirnya dia. Iya. Kita nggak bisa tuh ngasih yang pola pikir kita doang. Nggak jadi selaras jadinya, ngerti nggak? Harus cewek masuk gua. dulu ke dia, baru gue belokin. Taurus tuh bulan Mei ya? April ke Mei. Iya cewek gue, ayah Taurus. Iya sama, Iya berarti menenur. bener. Berarti Zodiac ada benernya juga ya? Kalau dipikir-pikir. Soalnya ayah gitu banget. Iya kan? Kan Zodiac bener deh Pak selama ini Pak. Kalau gue pikir-pikir. Jadi fun Dan fact-nya, suka makan kan Taurus. Iya cewek tuh suka demi Iya kan? Allah, demi Iya, Allah. iya, Ayah sama, suka. sama. Berarti Zodiac tuh bener. sama. Kadang tuh gue sampai bingung kayak, nih gue habis makan nih. Lapar lagi, Aduh pengen ini lagi. Pengen lagi kan gue takut ya. takut bayarnya kan lu? Takut bayarnya. Iya. Nggak ke arah body shaming, enggak. Enggak. Lu takut aja bayarnya. Enggak, gue ada body shaming sama. Lu juga, jadi orang mikirin gue ke arah sana dong, Firda jangan gitu dong. Padahal gue arahnya nggak ke sana. Ya kan makanya gue Iya, sapuin. gue bilang kok makan lagi, cuman ya udah gitu. Tapi jangan pernah kita bilang kamu makan mulu, aduh jangan. Bahaya. Kita mencoba anggap itu normal. Emang nggak Kasihan. normal lah. Suka makan mah. Ih kadang makannya kuat banget Fir.
Kuat banget loh. Cewek lu kuat banget. Gampang banget kedorong juga. Nggak, misalkan nih Dia kita kuat mau bukan berarti makan banyak ya, tapi kayak misalnya satu jenis Iya. ini, dia pengen cobain lagi yang lain Iya, gitu iya, loh, iya, kayak iya. BM-nya banyak gitu. Iya, misalkan kita mau pergi makan nih, aku udah lapar. Nah di jalan itu dia suka banget. Ini kayaknya enak deh. Dia kagak tahu tuh daerah mana. Dia kagak tahu tuh daerah. Mampir, udah jajan. Jajan menuju ke tempat kita makan. Iya dong, akhirnya dia makan sendiri. Gue ditawarin kan, gue bilang, enggak, gue takutnya gue makan dikit kenyang. Lu aja. Udah dia makan, nyampe tempat kita makan, dia makan lagi tuh. Normal. Kelar dari situ pulang, ngeliat makanan apa, makan lagi. Kayak anjir hebat ya. Cuman gue coba untuk mempositifkannya biar dia tidak, karena cewek kasihan ya gampang insecure ya. Gue bilangnya, kamu tuh bagus pencernaannya, gampang makan. Gue bilangnya kayak gitu. Mungkin minum produk ini Pak Edward. Iya. Betul. Apa Bisa. tuh produk kamu? Ada. Jangan, kan ini beda produk. Gitu. Iya mungkin. Oh, berarti sama cewek kita ya? Iya. Berarti kalau misalnya kita double date agak boncos kita ya? Gue nggak boleh ikutan. Laki gue juga tahu. Oh iya, tahu. iya, Oh, benar. tahu semua pasangan Tahu semua kita. tuh ya pasangan Tahu kita. semua. Makan capek hati kan. Iya pegel gue sama cewek lu karena pegel sih. Iya dong. Sometimes kita jadi pegang Cuma karena kenapa harus kita masuk. stay? Karena benar dia punya something yang Yang iya, betul. gue tahu nggak cewek gue ya jujur ya keras kepala. Dia tuh ada jiwa pengen jadi pemimpinnya. Ngerti nggak? Jadi dia nggak bisa. Lu tuh makmum ya. Belum sih. Mas Depe masuk gue sana. Dia belum bisa menerima kalau gue adalah imam dia. Dia tidak bisa langsung enggak kalau ketika dia sama sesuatu. Dia nggak suka dengan penolakan. Itu. Tapi gue kenapa gue masih stay di dia itu karena gila ternyata banyak hal yang anjing kalau nggak ada dia siapa yang ngurus nih. Iya. Suka banget ngurusin orang. Iya. Gue juga berasa diurus banget sih sama. Iya, kalau nggak ada dia, ya udah deh gue terima lo dengan segala itu. Karena kalau nggak ada lo gimana? Hal-hal kecil, hal-hal goblok yang Suka banget ngurusin kita kali. Kalau orang-orang kayaknya enggak. iya maksudnya suka banget. Pasangan. Agak lumayan Pasangan. cuek ya. Nggak, tapi nggak sepasangan dong, keluarga. Keluarga juga. Oh iya. Keluarga juga gitu. Maksudnya kalau temen-temen tuh nggak gitu. Iya, kadang ke temen masih loh. Kadang sampai gue pernah berantem gara-gara lo tuh banyak ngurusin orang. Nah iya. Ke temen-temennya, si ini gimana ya, kesian ini. Karena dia dulu pernah nolongin aku. Ya bodo amat, gue bilang. Kayak Lu libra banget sih. kayak jangan melakukan hal yang bukan tanggung jawab lo gitu. Gue benci banget sama orang-orang yang suka melakukan hal yang bukan tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab lo, udah biarin aja gitu. Cewek lu juga gitu? Enggak sih, kalau dia lebih ke yang dia merasa dia tanggung jawab aja. Kayak misalnya keluar Iya, adik-adiknya. iya, sama kayak Enggak. laki gue. Kalau cewek gue suka melakukan hal yang ini bukan tanggung jawab lo, udah biarin aja. Dia temen aku ribut sama kakaknya, suami kakaknya mau cerai, bodo amat, lu urusan dia, ngapain lu stres? Ayah tuh April apa Mei sih? Mei. Lu April? Si ini, April. Ranti? Sama, laki gue juga April. 26 April. 9. Iya itu. Iya, kalau nggak salah. Jadi dia lebih deket ke apa ya sebelum Jatiwaringin. sebelum Dekat mana April. rumahnya? Sebelum Taurus Februari, maksudnya. Iya. Maret, April. Sebelum Taurus maksudnya. Maret, April, Mei. Enggak, bukan bulannya, sebelum zodiak Taurus, maksudnya gitu. Hitung aja dari bulan. Gemini nggak sih? Enggak dong, Gemini Juni. Oh iya, Juli. Juni, Juli. Enggak dong. Mana gue nggak tahu, gue nggak ngerti zodiak. Emang iya, kayak lu jago jadi. Nah ini fun fact-nya, jadi gue tuh udah pernah, kita tuh udah selalu bilang dari episode-episode sebelumnya, kalau sebetulnya Bocum tuh orang yang paling benci zodiak. Oh, Dia iya? nggak percaya sama sekali. Jadi karena gue sangat benci zodiak, gue sangat tidak percaya zodiak. Akhirnya gue bikin bilang, gue akan sorted tentang zodiak supaya orang-orang kayak, oh iya benar juga ya, untuk ngebuktiin kalau zodiak tuh bohong. Tadi pas gue bilang sama lu tuh begini karena zodiak, lu bilang iya kan? Iya. Tuh berarti lu harus tahu kalau zodiak itu nggak benar. Iya itu cuma cocokologi menurut dia. Menurut gua. Tapi kan di episode ini terbukti akhirnya lu percaya zodiak Nggak kan? cuma di episode ini, tapi pas tadi ngomongin Taurus terus sifat cewek gue, kayaknya zodiak bener deh. Udah mulai-mulai kan jadinya. Gue kayak mulai kebuka juga deh, apa gue percaya juga ya sama Juni. Iya, pas Taurus kan kita tiba-tiba sama kan? Iya. Cewek gue banget tuh begitu tuh. Apa janjian orang awal tanya zodiak kan gara kayak gini, pas cocokologinya lagi pas. Iya, karena mungkin dari sifat-sifatnya juga kali. Jadi bahas zodiak anjir. Ya nggak apa-apa. Iya juga sih ya. Iya mungkin karena sifat-sifat dari orang-orang yang lahir di bulan yang itu, di zodiak Siapa sih yang penemu? itu, Gue kepo deh sama. penemu zodiak tuh siapa sih si anjing Coba ini? search. Ya nggak tahu penemu zodiak juga siapa, kita nggak paham. Penemu Zodiak. zodiak pertama kali di Mesopotamia, bangsa Babilonia
yang dikenal juga sebagai bangsa Kaldea, menjadi astronom besar pertama yang melanjutkan penelitian bangsa Sumeria. Kemudian bangsa inilah yang menciptakan roda zodiak pertama sekitar akhir abad ke-5 sebelum Timur Tengah. Masehi. Udah lama banget. Timur Tengah, Mesopotamia. Iya, Babilonia membagi eklipsnya menjadi 12 tanda yang sama. Gila, berarti sebelum Masehi zodiak itu berarti udah lama banget. Ya, nah kan kalau dia yang baca kita nggak mudeng ya, bacanya agak aneh. Ntar kita taruh aja teman-teman di sini ya. Mempelajari Hasil dan baca meyakini sendiri. ramalan zodiak adalah haram menurut Islam karena zodiak merupakan penerapan konsep dari ilmu tanjim yang mana mempelajarinya saja dilarang oleh Allah, apalagi meyakini dan mengikutinya. Nah, berarti nggak boleh. Kan nggak kita yakinin, kita cuma kayak, oh kayaknya iya, cuma gitu doang. Haram Gitu. hukumnya. Ya lu percaya tadi? Ya agak dikit. Oh iya, astagfirullah. Nanti kita bip. Suara ada goblok. Jangan lupa. Ya nggak apa-apa, nggak apa. Lanjut. Tapi sama Ranti rencana nikah kapan? Tahun depan. Oh, tahun depan, tapi belum tahu mau di kapan ya? Gue juga bro, rencana tahun depan. Oh iya. Iya, beneran. Nggak, kali ini beneran. Semoga lancar ya. Amin lu juga ya. Gue udah sebenarnya tadi rencana tahun ini. Cuman ada beberapa kendala yang sumpah nikah tuh repot ya. Repot banget. Lu udah mulai nyiapin Tapi gue belum. Nah, saran gue ya, sebagai orang yang sudah mulai menjalani ya, lu tentuin tempat dulu. Pokoknya mau setahun lagi juga lu tentuin tempat dulu. Venue dulu ya. Venue dulu, karena dari venue itu nanti persuratan. Misalkan venue-nya tuh jangan, misalkan nanti kayak Kelurahan Senayan, beda-beda gitu. Lu, KTP lu daerah apa Jakarta? Nah ini jadi terlalu intimate banget nih. Cibubur, Bekasi. Lu mau nikah di Jakarta? Kayaknya Bali. Nah, itu lebih repot lagi. Mendingan lu tentuin venue jauh-jauh hari, karena lu harus ke KUA Cibubur dulu, abis itu baru lu ngurus ke KUA tempat cewek lu tinggal, abis itu kalian berdua bawa berkas ke KUA di Bali. Repot banget, itu bisa udah lama deh. Gua aja tunda udah sekali lah, baru sekali dan tentuin tanggal fix. Tapi persiapan apa yang paling sebagai laki-laki nih lo berdua kan udah mau merit nih. Persiapan apa selain ekonomi ya faktornya yang paten banget untuk lo perlu siapin? Kalau gua gimana caranya memastikan ini kan kedua belah pihak orang tua ya. Kedua belah pihak orang tua ini happy dan tidak ada yang tersinggung, Iya, tersakiti. Itu paling susah tau. Lalu apa? Gue itu juga sih. Karena susah tahu itu. Cara Karena memuaskan misalnya pihak perempuan sama pihak gua kita nggak, laki-laki. iya, kan kita fokus muasin keluarga dari perempuan, tapi keluarga Iya, kita kita ternyata gimana? ada sakitnya tuh. Karena kita nggak bisa berharap dari perempuan gitu. Perempuan ya bawel, perempuan bawel ya. Gue kasih tau sama kalian ya. Perempuan bawel, bacot, berisik. Nanti kalau udah ngomongin nikah diem. Mentalnya nggak siap. Sayang nanti kita kalau nikah kamu keluarga mau apa? Aku bingung sayang. Oh, ayah gitu? Iya, bingung pasti. Karena tiba-tiba, wah anjing, gue mau nikah nih. Jadi panik gitu loh. Jadi menurut gue kita mengambil peran aktif banget gitu untuk memastikan, oh iya gue mikirin keluarga lo juga. Karena lu cewek juga biasanya nggak enak kalau misalkan, keluarga mau gini, takutnya dia berpikir kitanya berpikir kok keluarga lo mulu sih gitu. Dia takut dengan jawaban itu. Tapi kan nggak ada nggak sih lo hambatan-hambatan kayak gitu permintaan yang So mungkin far sih nggak ada sih. Keluarga nanti juga santai, keluarga gue juga santai kayak ngikutin ke kita berduanya aja. Cuma kan tetap aja kita ada kekhawatiran. Apalagi nanti ini keluarga besar gitu. Manado kan. Nggak bisa kecil-kecilan dong lo. Kalau keluarga gue kan nggak terlalu. Lu asal terlalu mana sih? besar. Gue Chinese Medan, Binjai. kotanya. Oh kotanya, gue pernah ke Tapi Binjai. gue lahir di Jakarta, cuman gue gede di Medan. Lu tipe kalian kalau nikah Hokkien. 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 Binjai lah. Hokkien itu berarti orang Binjai. Bo, bisa bahasa Binjai? Nggak bisa. Bahasa Hokkien bisa. Bahasa Hokkien bisa? Bo. Bo itu nggak ada. Bo ada, bo tidak. Bo tidak ya. Iya. Bo tidak. Gue dulu di Binjai gue. Oh iya, Main lu sama orang. Main. Ntar ya. Ntar lu bibip emang aja. suka ngebawa yang di belakang layar jadi di depan layar nih. Gue main. Di ini yang ruko-ruko tuh di Binjai. Katanya nggak usah dibahas di sini. Iya. Gue nggak ke daerah sana sih, soalnya gue di kota Medan ya. Oh, main ke Binjai. Kenapa? Hah? Nggak, Binjai. Bagus. Oh. Dulu soalnya mantan gue orang Hokkien. Oh. Iya, Cina Medan, dia orang Hokkien. Jadi gue lama tuh sama dia 3 tahun apa.
Ya nggak usah bahas itu kali ya, cuma kalau yang udah lewat kan udah lewat aja. Iya, nih excited aja ketemu orang Hokkien. Oh iya. Tapi lo sama Ranti ada nggak kayak aturan-aturan tersendiri? Karena kok itu kita sempet juga bahas persiapan pernikahan intinya di hal-hal gitu kan. Kalau kayak gue tuh lumayan ribet banget. Tipikal yang gue ada pranikah gitu-gitu, perjanjian pranikah. Terus kayak ada kesepakatan apa yang gue nggak boleh nantinya ketika udah menikah sama sebelum nikah. Lo ada kayak gitu-gitu juga nggak berdua? Kita sih paling lebih ke kayak bimbingan pranikah. Kayak gue kan Kristen kan sama cewek gue Kristen, jadi kayak kita harus bimbingan dulu supaya ya dapat masukan dari yang udah pernah menikah sama dari pendeta gitu loh. Tapi kalau dari kalian berduanya pribadi nggak ada perjanjian tertentu misalnya kayak lo kalau udah misalnya nanti kita nikah nggak boleh ya sahabatan sama cowok misalnya gitu. Enggak Ini sih. dia, begitu. Enggak, itu Enggak sih, gue kalau masukin gua ke enggak pranikah sih. Nggak usah ada pranikah juga, maksudnya kan. Tapi lo ada begitunya Iya, kan? iya ada. Kalau gue enggak sih. Kalau gue mungkin ke yang selalu diingetin kayak stop ngerokok sih. Oh, lo perokok aktif? Taruh deh. Gue perokok aktif, tapi gue udah jarang ngerokok semenjak POTS. Oh, gitu. Sama dong. Iya. Soalnya bokap gue juga sebelum meninggal mintanya itu. Mintanya aku buat gue stop. Nah, cewek gue juga inget terus. Tapi dia enggak kan? Dia Kalau enggak. Ranti. Dia enggak. Clean lah ya berarti. Clean. Emang enak ya kalau dicintain secara ugal-ugalan ya Tapi teman-teman. kita banyak kesamaan deh. Cewek gue juga mintanya itu stop ngerokok dan dia nggak sama sekali. Ayah kan nggak pernah gitu. Iya, enggak. Oh, dia minta juga stop. Iya, stop. Oh, cuma itu doang Dia berarti dia satu. cuma takut gue tuh Kenapa-napa? mati muda. Iya sih. Iya, namanya Iya, walaupun namanya juga perempuan. perempuan. Iya. Kalau cewek gue Mikirnya mungkin udah jauh gitu. Cewek gue mungkin takutnya kan karena ngerokok, takutnya gue ejakulasi dini kayaknya. Bisa ya, rokok. Rokok tuh bisa menyebabkan itu. Iya mungkin kalau terlalu banyak ya. Makanya gitu. sekarang gue kurang-kurangin. Pokoknya sekarang gue kalau santai itu, gue kan nggak ngerokok sama sekali, ya kan? Kalau Gimana ngepops cara aja. lo ngobrol biar asik, biar santai? Iceland. Wow. Iya sudah teruji. Produk OT kan udah pasti kan terjamin. Betul. Tapi Iya. lo suka minum alkohol juga? Gue minum. Mau? Go ahead kalau mau. Ayo, boleh. Ayo, cheers dulu. Terima kasih Iceland sudah menemani obrolan zodiak ini ya. Dan tadi gue mau bahas mereka jadi Sekarang kita masuk ke program ini ada segmen baru BBM. di semenjak season 4 kita udah segmen baru namanya BBM atau baca-baca DM dari followers kita. Gue bacain deh ya. Kak mau cerita aku punya cowok, dia ketahuan rangkul-rangkul cewek di klub gitu. Gue tahu cerita siapa nih. Aku tanya katanya itu cuma buat jagain temen cewek-ceweknya. Aku mau tahu gimana pendapat. Gimana? Dari pihak laki-laki nih ya, lu ketahuan nih ngerangkul-rangkul, lu bilangnya enggak aku cuma Sekarang jagain gini. doang. Sekarang Apa gini. itu? Enggak, sekarang dia gini. dulu. Oke, boleh silakan. Ntar dia mau copy lagi jawaban lu. Silakan. Kalau gue sih, gue nggak akan kayak gitu sih. Kalau lu udah punya Kecuali cewek kalau udah. memang bener-bener ngejagain sahabat gue juga punya sahabat cewek, sahabat. Kamu mau cerita aku punya cowok dia ketahuan ngerangkul di klub. Kalau ngerangkul doang sih ya Ngerangkul nih gitu. Udah ketahuan ngerangkul. Terus alibi lu pas ketahuan, aku lihat tuh foto, misalnya gue jadi Ranti ya. Aku lihat tuh foto kamu rangkul-rangkul cewek di klub ini gitu. Tuh kamu ngapain? Terus alibi lu, enggak aku cuma jagain temen-temen aja. Itu maksudnya apa itu begitu tuh? kok gue jadi kayak diserang bro. Enggak kan ceritanya, cuma seolah-olah. Ada nih, ini cerita nyata nih, ada followers kita yang emang cerita, gue udah baca DM-nya. Kalau gue ya ngejagain juga nggak harus ngerangkul sih. Kalau Harusnya gue, gitu ya. iya. Jadi kalaupun lo ngerangkul itu adalah sahabat lu banget, Sahabat yang gua dimana banget. cewek lo harus udah tahu. Iya. Sekarang gini sih, kalau Nah. kita main di harus jelas dulu. Ya Iya, kan? harus jelas dulu sih. Harus jelas dulu karena ini kan masih nggak jelas. Nggak jelas. Ya kan? Rangkul itu bisa banyak hal loh. Gue pernah, misalkan gue lagi di klub, gue ketemu Firda. Gue memang tidak janjian sama Firda. Tiba-tiba kalau gue ketemu lo pasti kan kita pernah kerja bareng apa segala macem. Gue, Fir, apa kabar lo? Gue rangkul. Itu masih ya udah gitu. Makanya hal Kayak rangkul ngobrol, masih iya, oke lah ya. rangkul ngobrol masih oke. Harus lihat dulu rangkulnya seperti apa. Dan walaupun mau dikasusin, kalau misalkan gue ke klubnya cewek gue nggak tahu, Oh, oke. Iya, itu betul. ya kan? Tapi kalau cewek gue tahu gue ke klub, dan di klub itu mereka dia ngeliat gue ngerangkul cewek, itu tidak bisa langsung dijudge gitu loh. Lu tahu gue di klub itu kan kita nggak mungkin, Fir,
Iya, dan kita nggak bisa Sehat ya. ngomong pelan kan? Iya, makanya kan banyak banget fitnah ketika artis lagi di klub terus di foto kayak dibilang kayak lagi ciuman atau apa. Padahal dia memang begini gitu loh. Nah. Kan kalau misalnya lu ngobrol kan ngerangkul Musik. gini juga normal gitu loh. Maksud gua nggak bisa langsung dijudge, makanya harus jelas banget. Iya. Iya, kecuali ngerangkulnya gini nih. Atau gini banget gitu ya? Atau gini banget? Yang ngerangkul gitu. Gitu. Oh, joget-joget nggak bisa diiniin. Kalau joget-joget pun belum. Yaudah kita joget bareng yuk. Ya namanya di klub kan? Namanya di klub kan teman gue kayak, com joget yuk gitu. Biar gue nggak mabok gitu, temen gue joget yuk gitu. Ya masih normal Atau mungkin aja. tiba-tiba karena abis minum banyak kan, dia jadi cerita curhat, karena ke bawah suasana. Udah jogetin aja gitu. Yang tadi gue bilang yang salah itu kalau ngerangkulnya gini nih. Iya, betul. Itu nggak boleh tuh, itu salah. Karena kan memang kalau di klub itu kan identik dengan kita pasti dengan terpengaruh Betul, alkohol. Kan betul. kalau alkohol itu kalau kebanyakan kalau nggak isi perut yang keluar ya isi hati. Betul. Iya dong. Ya kan? Jadi curhat. Jadinya curhat. Iya. Terus kalau curhat di klub kan nggak bisa yang kita intens kayak kita ngobrol di podcast kayak gini. Benar, Karena kan suaranya benar. berisi. Setuju. Ditambah suasananya juga. Setuju. Makanya yang Ya, salah kalau gua- ketika memang kalau gua ceweknya nggak tahu lah Iya, ya. kalau gue masih 50-50 masih rancu lah pertanyaannya. Nggak ini. Lanjut. Sebenarnya pertanyaannya lebih detailnya ada sih, cuma kayaknya nggak diinin banget ya. Kak, Silakan. Kenapa ya laki-laki kebanyakan dia merasa lebih dominan dari perempuan? Perempuan tuh emang nggak boleh ya untuk menjadi dominan. Kalau gue tergantung urusannya. Kayak gue tuh kadang-kadang di satu sisi memang gue ngerasa gue laki-laki dan gue yang harus memimpin gitu loh. Jadi ya memang gue yang harus lebih dominan, cuman nggak di setiap hal. Kalau memang hal-hal yang kayak gue nggak ngerti, ya nggak apa-apa lu menjadi dominan. Itu juga bagus buat tambah pikiran gue gitu. Tapi kalau hal-hal yang gue mengerti, lu kasih masukan juga tetap gue denger gitu. Tapi ya tetap keputusan ya tetap di kita berdua. Tapi ya gue tetap harus kayak Lebih unggul lah. lebih dominan sih dalam hubungan. Karena gue ngerasa gue yang harus ngejagain ini loh, kayak gue harus ngejagain lu, gue harus ngejagain mungkin nanti kalau kita punya anak-anak kita gitu loh. Kalau lu? udah kejawab. Oh, udah kejawab. Ini jawaban gue. Oh, itu jawabannya sama. Iya, sama. Kali ini bocah ngekutip. Ya kalau gue juga nggak sebenarnya kenapa laki-laki itu kebanyakan dia merasa lebih dominan dari perempuannya karena tadi mungkin segi tanggung jawabnya juga lebih besar dari segi laki-laki kan. Apalagi ketika sudah memutuskan untuk hubungannya serius ke arah rumah tangga. Ya wajar aja karena ada ego laki-laki tuh yang memang nggak bisa dipalu sama perempuan dengan segi apapun gitu. Pride lah ya kita katakannya itu, pride-nya dia punya pride tersendiri tuh laki-laki kadang gitu. Tapi bukan berarti juga perempuan nggak boleh dominan, boleh selagi tahu kadarnya dan porsinya. Bener. Kadang kan soalnya ya biar gimana pun perempuan nggak pernah akan bisa jadi imam. Bener. Betul. Bagaimanapun kondisinya perempuan tuh tidak akan pernah bisa memimpin sholat ibaratnya gitulah. Sedangkan laki-laki kan tugasnya di situ. Jadi wajar aja kalau laki-laki punya persentase lebih besar daripada perempuannya. Ya benar, setuju. Silakan BBM ketiga, Bocah Mahmud. Kenapa kalau pasangan kita, wanita, selalu ingin dijadikan yang nomor satu? Padahal kita juga masih banyak punya prioritas yang lain. Menurut gua, kalau pasangan kita ingin dijadikan prioritas nomor satu, itu bukan hal yang salah menurut gua. Karena memang dia harus menjadi nomor satu gitu loh. Karena dia adalah orang yang kita nikahi, kita bilang kita hidup semati sama lo, kita bareng-bareng, kita udah jadi satu. Ya maksud gua, misalnya lu punya prioritas apa yang lain gitu, keluarga lu, misalnya lu punya prioritas apa, pekerjaan lu, itu bagaimana lu sebagai laki-laki membagi diri lu, membagi porsi aja gitu loh. Menurut gue gini loh, nggak ada laki-laki stres yang gue mau prioritas gue 100% lu. Menurut gue wanita itu tau lah, cowok gue harus kerja, cowok gue harus ngurusin keluarganya, cowok gue harus ini. Yang dituntut wanita itu adalah ketika lu lagi waktu lo sama gue, ya gue. Ya betul. Silakan kelarin dulu kerjaan lo, silakan kelarin keluarga lo. Cuman kalau lo sudah bilang, besok gue sama lo ya, besok gue akan ngasih waktu lo sama lo, gue akan nemenin lo ke dokter, gue akan nemenin lo ke salon, ya udah itu waktu lo sama gue. Itu jadi dia minta waktu menjadi nomor satunya itu ketika emang lagi waktu dia. Sebetulnya ya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Menurut gue Menurut nggak Ryan? masalah. Menurut gue ya nggak masalah juga sih, karena gue juga kalau misalnya disuruh pilih ya, lu pilih istri lu atau anak lu, gue milih istri gue. Iya. Oh iya. Iyalah, istri sama anak ya harus istri. Tapi kenapa wanita pasti milihnya anak? Ya nggak tahu ya kalau itu. Soalnya gue ngerasa ya
pendamping hidup gue ya, yang nemenin gue dari nol sampai sekarang, mau kita susah, mau kita senang, mau kita apa, dalam keadaan apapun ya, cuman dia yang bisa dampingin gue gitu. Bukan anak-anak kalau misalnya udah besar, udah menikah, punya keluarga, dia juga harus menghidupi keluarganya sendiri gitu loh. Jadi menurut gue ya memang perempuan pantas juga sih jadi nomor 1. Ibu atau istri? Istri. Beda loh sama gue. Beda. Ibu. Gue sepakat sama lo. Gue ibu. Istri. Gue tetap menghormati dan tetap bahkan ibuku juga selalu bilang Prioritaskan ini istrimu. istrimu. Iya. Karena sampai ibuku akhir yang udah nanti- ngomong kayak gitu. Jadi makanya aku Iya, berani untuk mengatakan ini. Iya, karena emang bener sih kan mungkin Awalnya bukan- juga memang gue kayak aduh nggak bisa, ini nyokap gue. Iya. Bahkan ke cewek gue pun gue ngomong nggak bisa, pokoknya tetap nyokap gue nomor 1. Karena Tapi once apalagi nyokap gue lu cuma udah tinggal bilang. punya nyokap 1 gitu. Bokap gue udah nggak ada kan. Jadi tetap nyokap gue. Tapi pas nyokap gue udah ngomong kayak gitu, oh gue jadi kebuka pikiran gue. Karena bener mungkin sosok ibu tuh nggak akan pernah bisa digantikan ya. Gue betul. sepakatin itu. Tapi perannya di rumah nanti bisa digantikan melalui istri. Ya kan, peran di rumah ya, maksud gue bukan peran di hati. Mungkin kalau di hati ya ibu Bukan nggak. peran sosok ibu Sosoknya gue gitu. bukan. Tapi peran nantinya apa yang selama ini ibu lo kasih ke lu nanti digantikan sama istri lu sampai lo akhir hayat. Iya. Gitu makanya kenapa gue setuju sama lu antara ibu sama istri milih apa? Sampai gue meninggal pun pasti yang ngurusin Iya. kalau misalnya istri gue masih ada, istri gue. Mungkin perempuan juga kalau tanya ayah atau suami, ya akan jawab suami. Itu kalau gue pernah dikasih pertanyaan, gue akan jawab suami lah. Karena kan nanti di replace. Ya menurut gue itu doang, nggak ada, kalau prioritas sudah lah ya, udah terjawab. Udah. Kita langsung masuk aja ke segmen kita di Si Paling Zodiak. Zodiak apa yang paling drama queen dan drama king? Ya Gemini. Gemini sih menurut gue. Masa sih? Coba lu kenapa Gemini? Karena gue banyak temen Gemini juga gitu. Mereka tuh bisa berubah-berubah gitu loh menurut gue. Dan emang orangnya tuh supel banget. Iya. Supel banget tapi terus suka bikin drama aja. Kalau Bukan dalam hal jelek ya, tapi kayak dalam hal sepele pun bisa didramain gitu loh. Iya. Nah, ini nyambung sama jawaban gua. Kenapa gue bilang paling drama queen itu Gemini? Karena Gemini itu seek of attention. Dia suka banget perhatian tuh ada di dia. Tapi bukan in positive way. Maksudnya kalau lo suka diperhatiin karena, wah udah gue berprestasi aja. Enggak. Gemini ini kayak tadi lo bilang, dia bikin masalah aja. Biar diperhatiin. Gue bikin drama aja. Gue bikin, aduh pura-pura jatuh. Aduh pura-pura si ini nyakitin gue aja. Biar gue diperhatiin aja ya. Drama queen aja dan drama king. Buat gue zodiak yang paling drama queen dan drama king, Cancer lumayan drama. Oh ya. Lumayan. Gue ngerasa gue Cancer. Karena kita sensitif banget orangnya. Karena Cancer tuh terlalu sensitif. Terus kadang juga dia nggak bisa menyampaikan kesensitifan dia dengan baik. Jadi drama aja gitu dibawanya. Ngerti sih cara dia memberitahukan apa yang ingin dia sampein. Kadang juga nggak suka tepat waktunya. Jadi suka yang kayak gue mau muter tujuannya lurus nih. Tapi gue muter dulu begini. Jadinya Tapi drama, Jadinya jatuhnya drama. drama. Dia tidak bermaksud untuk membuat drama, tapi selalu jadi drama pada akhirnya gitu tuh. Itu Cancer. Oke. Terus next, zodiak apa yang paling effort parah? Libra. Kalau zodiak paling effort percaya sama gua Libra. Kalau Libra memang susah jatuh hati, itu benar. Libra memang susah percaya. Tapi kalau Libra sudah jatuh ke dalam pangkuanmu, engkau adalah raja sesungguhnya. Karena Libra akan memberikan hatinya, jiwanya, raganya, Semuanya, apapunnya kepadamu. Sampai kau tergantung lu mau mengapresiasi itu atau lu mau menyakiti. Kalau lu menyakiti kebaikan Libra, effortnya Libra, lu adalah orang paling rugi karena lu susah dapat ganti yang sepadan kayak yang Libra lakuin. Menurut lo? Gue nggak tahu sih ya kalau paling effort jujur. Dia Libra jawab aja. zodiak lu juga gak apa-apa. Dia zodiak dia yang dia jawab. Gue mungkin Leo ya. Kenapa Leo? Leo kayaknya, gue punya temen Leo, terus dia kayak effort banget sih, niat banget gitu. Ke pasangannya. Dan dia juga, Leo itu kan kayak dominan parah ya. Iya. Kayak semua bisa diatur sama dia. Jadi Iya benar. menurut gue ya kayaknya itu bisa jadi effort juga. Iya. Oh, iya. Karena apapun bisa dia dominanin gitu. Zodiak yang paling effort buat gue apa ya? Enggak, gue harus beda sama lo. Zodiak paling effort mungkin Taurus kali ya. Oh iya, Taurus effort Mungkin juga effort. sih.
Taurus tuh kalau udah sayang, walaupun di Iya. kepala batu Taurus kan keras udah kepala cewek ya. kan? Iya, Iya. kayak gitu. Iya, effort sih. Iya, walaupun dia batu keras kepala atau kayak gimana, tapi karena dia punya jiwa pemimpinnya itu loh. Karena dia punya jiwa-jiwa Iya. pemimpinnya itu, jadi sebisa mungkin apa yang dia pikirin harus tercapai dan harus terrealisasi seperfect apa yang dia punya di pikirannya dia itu. Iya bener sih, kayak gue ganti jadi Taurus deh. Gue Cewek gue soalnya effort banget. Ya sama cewek itu effortnya gila sih. Itu salah satu hal yang bikin kita stay. Iya, bikin stay. Harus lumayan effort, zodiak paling effort. Oke, terima kasih kalau gitu untuk kalian Wijaya udah mampir ke Halo. Gimana Terima perasaannya kasih. mampir ke sini? Seru. Selama ini cuma nonton penggalan doang kan? Iya, gue akhirnya penggalan ngerasain. doang akhirnya kesini. Tapi rata-rata talent manajemen lu memang udah pernah datang. Banyak kan kemarin ada Junior Roberts, ada Davina juga. Karena Wijaya. Siapa lagi manggil ya dari manajemen? Davina. Oh, udah ya. Udah, Davina kan ya? udah 2 kali. Davina datang. respect. Keren. Terima kasih untuk Ranu Jaya udah mampir ke sini dan terima kasih juga untuk Iceland Vodka yang udah support episode kita kali ini. Buat teman-teman semua, kalau kalian mau dengerin seluruh episode Halo Hahati secara audio sudah ada di Spotify. Silakan denger aja dengan nama Halo Hahati. Tolong jadikan kami bisa tampil di podcast tahun depan. Amin. Ya. Amin. Tolong buat teman-teman semua yang kalau kalian mau cerita-cerita dibacain lagi di segmen BBM kita atau kalian mau datang ke Halo Hati sendiri, langsung juga bisa aja tinggal langsung DM ke Instagram @halohahati atau @Instagram Bloom Daily. Silakan DM ke sana. Dan buat teman-teman yang lain jangan lupa juga untuk di-follow TikTok kita di @bloommedia. Di-subscribe juga YouTube channel kita, di-like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Kalau kalian ngerasa kayaknya topik obrolan kita sekarang kurang deep lagi deh, kita masih pengen ngulik Ryan lagi nih atau kita pengen datengin Ryan sama Rantinya ketika nanti mereka Wah, sudah seru menikah tuh. atau gimana ya kan? Kita coba lihat dari segi keduanya, POV-nya akan seperti apa. Kalian boleh tulis aja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kalau gitu sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih. Bye. Bye.